Ya udah nih, tinggal pilih dua titik aja. Aduh, aduh. Delay Kak. Delay ya? Delay Ya banget. kayak lambat gitu tulisannya. Ntar, coba. Coba aku. Ih, bisa dibilang gitu sih. Kalau delay banget aku pindah ke iPad. Kalau sekarang masih delay? Masih ya? Masih. Masih. Ntar. Coba aku share screen. Nah, itu aku nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba kayak sekarang suka delay gitu. Hmm. Kalau sekarang delay masih. Coba Kak tulis Udah, misalkan 49 nih. Delay nih ya. Delay nggak? lelet Nih, gitu ya. lihat ya. Mm. Eh, gimana ya? Tar. Coba aku share screen ulang. Wait. Biasanya kamu tidur jam berapa tadi? Jam mungkin karena kemarin di Jakarta 10 hari sering tidurnya jam 11. Jadi kayak sekarang nggak tahu lebih tidur lebih awal. Biasanya jam 1 jam 12 itu. Oh, anak force stres sih. Banyak tugas. Punya dua sekolah saya Kak. Eh, aku keluar deh. Ntar aku off cam ya biar nggak ngelag. Gedung yang ini udah jadi nggak? Yang sebelah timur itu. Ah, Gedung di Forsma yang sebelah timur tuh udah jadi nggak? sebelah timur di mana? Timur yang kan Patmos sana kan barat. Ah, Yang paling ujung kan ada gedung oh, baru tuh. belum. Ya setengah jadi Kak. Atasnya doang yang jadi Lah, di lantai tiganya. belum jadi. Belum. Dari zaman aku itu. Hmm, kalau sekarang gimana ngelag nggak? Udah mendingan sih Kak. Oke, coba dulu ya. Coba dulu. Ntar kalau nggak aku pindah iPad aja. Oke. Ya udah ini sebenarnya tinggal pilih aja. Di sini misalkan X1 Y1, sini berarti X2 Y2. Kalau misalkan delay, bilangnya ya kalau iPad harusnya nggak delay sih. Kalau aku nyebutnya lebih suka delta Y per delta X sih. Kan X2 ya, X2-nya berarti 36/5 tambah tambah kurang dari 3/4 kurang. Nah, ini hati. Kalau aku nggak suka langsung plusin gitu, biar takut salah, aku tetap minusin dulu gitu. Takut kayak kadang lupa gitu. Jadi ini kan atasnya pokoknya harus sama-sama kurang dulu. Kalau memang di sini minus, ya udah tulis minus gitu. Jangan langsung ditambah gitu. Kadang resiko kesalahan itu di situ gitu. Hmm. Nah, ini 36 min 5, berarti ini kan 15/5. Tiga puluh 5. enam kurang 15 berapa? 21/5. Terus yang ini berubah jadi 16/4. Berarti kan 16/4 ditambah 5/4 ya. Hmm. Berarti sama dengan 21/5 Dua satu per per lima, 21/4. 21/4. Nah, ini bisa dicoret-coret nih. Coret, coret. Terus dibalik jadi 5. 4/5. Ini kebayangkan kenapa ini bisa jadi kebalik 4/5? Aman nggak? Aman Kak. Aman ya? Oke. Gini ya. Udah sih, ini aja. Nah, mungkin yang aku bisa kasih insight baru ke kamu, mungkin tentang, nih ya. Kalau misalkan gradiennya makin besar, grafiknya makin
makin gimana? Kalau menurut kamu? Gradian Ini tuh gradiennya berapa? Y sama dengan X ini gradiennya berapa? satu. Satu. Nah, coba kita tingkatin. Ini gradiennya 3 kan? Kalau kita Hmm. tingkatin lagi, 10 gitu sekarang misalkan. Nah, semakin tinggi gradiennya, maka dia akan semakin tegak, semakin mendekati sudut kalau terhadap sumbu X-nya itu makin besar dan dia makin tegak, Hmm. ya, makin tegak gitu. Kalau misalkan aku negatifin ininya si gradiennya, misalkan negatif 1 X. Nah, dia bakal ke flip terhadap sumbu Y-nya. Hmm. Ya, itu yang perlu diingat konsepnya sih tentang gradien ini. Nah, yang perlu diingat juga tentang gradien, kalau kalau misalkan eh, gradiennya positif, pasti garisnya itu nilainya membesar ke arah kanan. Maksudnya membesar ke arah kanan tuh kayak ini. Nih, nah ini membesar ke arah kanan kan? Ke arah positif yang membesarnya. Kalau Hmm. ini nilainya membesarnya ke arah kiri atau ke arah negatif. Tuh, kiri dia. Karena dia negatif. Kebayang? Maksudnya? Kebayang Kak? Ini kan ini naiknya ke kiri kan? Berarti dia gradiennya negatif gitu. Gitu. Itu yang perlu diingat tentang gradien. Terus, misalkan aku punya garis ini. Kalau aku mau flip, kalau aku flip terhadap sumbu Y, berarti kan aku tinggal minusin. Nah, minus ini. Tapi kalau aku mau flip ini terhadap, misalkan aku punya garis Y sama dengan 2. Terus aku flip terhadap sumbu X, gimana caranya? Y sama dengan 2. Bentar, bentar, sorry, sorry. Misalkan, gitu deh. Nah, misalkan gini, sekarang aku punya, sekarang nggak gradien, tapi aku kayak pengen tahu. Kalau misalkan aku buat ini jadi, aku samain dulu ya. Plus 2 terus tapi ini aku dalam kurungin. Nah, ini aku negatifin. Nah, ini tercermin terhadap sumbu apa nih? Sumbu Y. Ya, eh, sumbu Y yakin. Iya, itu Y. Nah, ini dong, ini terhadap sumbu X dong. Kan, ya Oh, enggak? iya, iya. Oke, oke. Ya, Iya. jadi kalau misalkan dia bersama linear, ya, dia tuh tercerminnya tuh, apa ya? Coba, coba kita ya. Ini X, misalkan X-nya plus 2 ya, nilai 1 X plus 2. Ya, nah, di sini, kalau sini kan kita nggak bisa nganggap dia tercermin terhadap sumbu Y dong, karena kan dia udah geser ya, ya kan? Dia udah agak geser ke kiri nih. Ini kita hilangin dulu deh. Nah, ini kan dia udah agak geser ke kiri ya. Nah, sebenarnya dia tuh bisa tercermin terhadap sumbu Y dan sumbu X di saat yang barengan. Tapi kalau kayak gini kita ngelihatnya, ya, nih, kita lihatnya gini tuh. Ini hasilnya di sini hasil Y-nya berapa? 0,2 kan? Di sini hasil Y-nya adalah 0,2. 0,2. Berarti dia terflip terhadap sumbu X. Kecuali nih, ini duanya hilang nih. Nah, ini duanya juga hilang. Nah, kalau gini kita ngelihatnya dia tercermin terhadap sumbu Y kan. Hmm. Kalau kalau dia nggak ada konstantanya, dia bisa tercermin terhadap sumbu Y dan sumbu X. Tapi kalau dia ada angkanya ya, secara general, apapun fungsinya, dia pasti tercermin terhadap sumbu X. Misalkan ini X plus 2. Nah, ini X plus 2. Gitu. Ya. Berarti misalkan contoh lain, misalkan di sini, ini min 6,4. Hasilnya kan 4 ya. Di sini pasti min 4 gitu. Gitu. Tercerminnya terhadap sumbu X. Misalkan kayak tadi tuh, aku ganti jadi fungsi kuadrat nih. Kayak gini kan. Nah, aku negatifin ya. Yang di sini aku semuanya negatifin. Boleh kayak gini atau boleh juga ini sama ini dijadiin negatif. Sama aja ya artinya kayak tadi ya. Hmm. Nah, kayak gitu. Ini di flip terhadap sumbu X gitu. Apalagi ya? Itu aja sih gradien kalau konsep gradien. Tinggal apa ya? Aku lupa sih apalagi yang
penting Eh, terkait gradien. eh, Ada yang mau tanya nggak tentang gradien? kalau misalkan linear graph, eh, eh, Mm-mm. itu tuh solusinya tuh nentuin solusinya tuh kayak gimana Kak? Kalau misalkan kuadratik kan dia tuh kapan dia kalau intersect sama x, Kayak, sumbu x. hmm. Kalau linear tuh gimana? Kayak gini. Oke, nih ya. Sebenarnya nggak selalu kok yang kuadratik itu di interceptnya, nggak selalu. Kenapa kita mikirnya selalu intercept? Karena gini, misalkan nih untuk yang kuadrat dulu ya, yang kuadrat. Biasanya contohnya gimana? Misalkan x kuadrat plus 2x plus 5, plus berapa ya? Plus 3 gitu ya misalkan. Nah, biasanya kan di sini sama dengan nol ya. Boleh aja kok aku buatnya ini sama dengan 2 gitu. Berarti dia nanti harus diperpotongkan di 2 sebenarnya. Kalau kita buat kayak gini. Karena ini kan nilai y-nya ya sebenarnya ya. Iya nggak? Kan kan gini ya. Kalau aku punya ini, ini, ini tuh bisa sama dengan fx. Ya kan? Ini kan sama dengan fungsi fungsi kuadrat. Nah, ini fx, ya kan? Kalau fx-nya sama dengan nol, berarti kita cari di titik potong yang nilai y-nya sama dengan nol. It's mean itu intercept-nya. Mm-mm. Nilai y sama dengan nol, berarti intercept di x gitu, ya kan? Di Iya. titik potong x. Kalau misalkan aku ganti di sini, misalkan em, sama dengan satu gitu, titik potong. Misalkan di sini aku ganti sih sama dengan satu. Berarti kita cari yang titik potongnya sama dengan satu. Tapi kita nggak pernah pakai cara kayak gitu karena kita kalau misalkan di sini aku punya dengan soal yang sama, ini ya dengan soal yang sama, misalkan aku pakai sekarang hasil ini berapa ya? Misalkan 5 gitu misalkan. Nah, biasanya kita pindahin dulu ke sini kan, ya nggak? Nanti ini berubah Iya. jadi x kuadrat Min 2. plus 2x ya min 2. Makanya di sini sama dengan nol juga, makanya kita pakai konsep intercept juga gitu. Gitu. Ya pada dasarnya kita mempermudah aja dengan pakai intercept, tapi sebenarnya ya karena di sini ada 5 ya kita bisa aja kayak cari di sini yang hasilnya sama dengan 5. Maksudnya gimana? Artinya eh, coba ya. Berarti di sini kalau misalkan ini kita nggak ubah ya. Misalkan ini kita nggak ubah ya. Ini kita nggak pakai cara yang diajarin di sekolah. Berarti ini gimana? Anggap ini sama dengan nol gitu. Berarti kan x plus 2 dalam kurung x plus 1. Benar nggak? Iya. Nah, tapi ini hasilnya nggak nol, tetap sama dengan 5. Berarti nanti kita ketemunya x plus 2 itu sama dengan 5, atau yang kedua, x plus 1 itu sama dengan 5. Nggak Iya. sama dengan nol. Biasa kan di sini sama dengan nol kan? Mm-mm. Nah, berarti ini kita ketemu x sama dengan berapa? 5 Ini per tadi 3 2. sama x sama dengan Oh, 4. min ya 3 sama 4. Ya, benar kan? Mm-mm. Nah, kayak gitu nanti ketemunya. Gimana? Kebayang? Kebayang Eh, Kak. sorry. Ini kan kali ya. Mungkin ini dua, dua lah ya. Dua. Tadi 3 aku tulis ya. Nggak ada dia. Ini kan 2 kali 1 kan 2 ya. Nah, ini kalau misalkan mau diubah persamaannya kayak dia jadi sekolah, nanti hasilnya bakal sama juga. Berarti ini hasilnya berapa? Min 3 ya, sama dengan nol. Bakal sama juga hasilnya. Min 2 min 1. X min 2 X min 1. Coba, sama nggak? Kan makanya jadinya kan X min X jadinya kan itu min 1 sama min 2. Min 1.
Bentar. Beda, Kak. Eh, bentar. Ini 2 kali 1, 2 Kali satu. sama dengan, Oh, itu kayak ada salah deh, Kak. bentar. Aku ada salah gitu nggak ya? Tuh. eh satu tahun. Coba, Kalau misalkan 2 sama satu berarti 3 plus 3 dong, Kak. ini kan gini. Dia berpo harus sama dengan 5. Bentar, sama dengan nol. Eh, kayaknya nggak bisa deh. Kayak aku salah deh di sini. Ya udahlah, pakai pakai cara yang diajarin sekolah nih. Aku lupa deh konsepnya di sini. Tapi coba aku perbaiki di sini ya. Oke, aku coba perbaiki di sini. Udahlah, kita lupakan lah ini. Kita pakai cara yang biasa. Harusnya ini bisa konsep kayak gini, cuman aku lupa. Ya udahlah, udah aku lupa. Nanti ya coba aku perbaiki ya. Ini salahnya di mana? Tapi aku pernah membuktikan rumus ini soalnya. Ya udahlah, kita lupakan lah ya. Kita lupakan. Anggap aja biar nggak sesat, ini tetap sama dengan nol gitu. Kita balik ke yang linear aja lah. Linear. Kan mx plus b. Mm-mm. Yang ditanya apa? Solusinya. Nggak pernah ditanya solusi. Yang kalau misalkan linear itu pasti yang ditanya itu titik potongnya aja. Oh, yang Kecuali kalau gini-gini. Eh, yang dimaksud solusi itu apa? Solusi itu kan nilai si X ya, ya nggak? mm-mm. Nilai si X. Dia akan ada solusi ketika misalkan aku punya Y sama dengan 2X plus 3. Nah, ini kalau ditanya solusinya apa? Solusinya semua angka itu solusi gitu. Tapi kalau misalkan nih kita misal si Y-nya itu sama dengan 0. Nah, ini baru baru kita ketemu solusi. Berarti 0 sama dengan 2X plus 3. Mm. Berarti 3 X per sama dengan 3 per 2. Min 3 min. per 2. Ya, gitu. Jadi dia akan dapat solusi ketika nilai Y-nya ada angkanya. Sama kayak ini. Ini kita delete aja dulu. Nah, misalkan ini si ininya nol, baru kita ketemu solusi. Kalau misalkan di sininya nggak nol, berarti dia nggak akan ada solusi. Maksudnya Y itu ada gitu. Lebih simpel. Saya pernah ditanyain soal kayak Kayak gimana? kaget apa dikasih linear graph, dia dibilang itu paralel. Terus ditanyain eh, equationnya ini punya berapa solution gitu. Ada yang terus di ABC itu ada no solution, definitely many, sama kayak gitu gitu. Oh, oh, paralel ya? Paralel no solution. Gini, Oh, oh, ngerti-ngerti maksudnya. Gini, mungkin maksud itu kayak gini soalnya. Misalkan ada garis yang misalkan dia tegak lurus gini ya berpotongan. Ada yang paralel gini kan. mm-mm. Ada yang Nah, yang perpendikular. dimaksud di sini tuh, ini biasanya ada dua persamaan kan. Di sini misalkan Y sama dengan eh, 2X misalkan. Terus ini misalkan Y sama, misalkan aja ya. Ini karena ini anggapnya min min 2X gitu misalkan ya. Nah, solusinya itu ada di titik potongnya. Hmm. Kenapa di sini solusinya? Karena nilai Y di sini akan sama dengan nilai Y di sini. Atau Oh, misalkan ini X plus 3 gitu ya. Nah, berarti kan di sini ada misalkan ini fungsi F, di sini fungsi G gitu ya. Ini fungsi F, ini fungsi G gitu. Nah, dia berpotongan nih gitu ya. Nanti kita akan temu solusi di tengahnya. Kenapa ini disebut solusi? Karena kedua nilai, kedua titik, kedua titik ya.
itu ada di kedua garis. Di kedua garis. Misalkan ini tuh titik 1,5 misalkan. Nah, di grafik ini itu di persamaan Y sama dengan 2X itu ada titik 1,5 dan di persamaan si F di fungsi F itu juga ada titik 1,5. Jadi ketemu dia. Nah, berarti solusinya adalah ya misalkan kita belum tahu ya ini misalkan sekarang belum tahu. Berarti solusinya kita karena dia nilainya di sini kan sama ya. Berarti Y si F-nya itu anggapnya Y1 itu sama dengan Y2. Y1-nya apa? Min 2X plus 3 sama dengan 2X. Terus berarti 3 sama dengan 4X dan X sama dengan 3/4. Berarti di titik sini itu nilainya adalah 3/4 nilai si X-nya. Y-nya itu pasti sama di keduanya. Mau kita masukin ke persamaan fungsi F-nya ataupun fungsi G-nya pasti sama. Jadi misalkan kita masukin ke sini ya, kita misalkan masuk ke fx misalkan. Berarti kan di sini kita masukin si x-nya itu 3/4 gitu kan. Hmm. Di min 2 dikali 3/4 tambah 3. Berarti ini berapa? Min 6/4 tambah 3. Hasilnya adalah ini 12. Berarti, bener ya, 12 berarti 6/4. Bener kan? Ini bener. 3/2. Aku takut salah hitung lagi. Ini 12/4 kan? Iya kan? Bener kan? Bener Iya. kan ya? 6/4. Nah, coba kita lagi masukin sekarang ke fungsi G-nya. Berarti ini G(X), berarti kita punya G-nya itu adalah 3/4 juga. Tadi G-nya berapa? 2X. Ya Heeh. sama kan? Berarti 2 kali 3/4. Sama dengan 6/4. Nah, ini sama. Jadinya di sini kita ketemu solusinya adalah di titik X-nya 3/4 dan hasil dari solusinya itu adalah 6/4. Kalau disederhanakan lagi 3/2, Kak. Oh iya, boleh. Iya, ya, 3/2. Tapi ya yaudah biar 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 sama-sama 4. Nah, kalau ini solusinya apa? Ya udah karena dia terpisah, nggak pernah ketemu sama sekali, ya udah ini null solution. Oh. Karena dia nggak ada intercept di kedua ini. Oh, berarti kalau yang perpendikular itu satu ya, Kak, solusinya. Iya, solusinya kalau dia eh, linear pasti satu solusinya, nggak Oh. mungkin lebih. Tapi kalau misalkan dia kuadratik nih, misalkan sekarang eh, kuadratik, ya. Misalkan aku punya garis gini, terus aku punya sama sama garis linear kayak gini. Nah, dia kan berpotongannya gimana? Sini sama sini kan? Berarti punya dua solution. Kebayang? Coba ya. Orde tertingginya itu menentukan seberapa maksimal. Tapi bisa aja kalau misalkan aku buat ini, terus si garis linear itu nggak motong dua, tapi nyenggol dikit doang nih di sini nih. Nah, di sini tuh. Berarti di sini solusinya berapa? Satu. Hmm. Nah, cara menentukan berapa sih jumlah maksimal solusi yang mungkin adalah ordenya. Ini kan fungsi kuadrat, pangkat 2. Berarti solusi tertingginya maksimal 2. 2. Kalau eh, fungsi pangkat 4, berarti solusi yang mungkin paling tinggi adalah 4. Nggak mungkin lebih dari 4 gitu. Nggak mungkin sama sekali. Oh, oh. Kalau misalkan fungsi kuadrat sama fungsi kuadrat, berapa maksimalnya Apa tadi? solusinya? Kalau fungsi kuadrat sama fungsi kuadrat, maksimal solusinya berapa? Fungsi kuadrat sama fungsi kuadrat. Maksudnya? Fungsi kuadrat sama fungsi kuadrat nih berpotongan nih. Nih sama sini. Maksimal berapa solusinya? Oh, 2. Dua. Ya gini ya, paling maksimal ya. Paling dikit berapa?
Satu. Nol. Kan ini kan nggak ada solusi ya nih, tapi dia bisa gitu. Iya sih nggak nyentuh. Iya, ya gitu. Oke. Oke, jelas ya. Nah, nanti tuh biasanya di linear itu nanti kita cari solusinya itu eh, dikasih dua, pasti dikasih dua persamaan, pasti banget dikasih dua persamaan. Paling yang perlu diingat juga kalau di sini tuh, ini misalnya aku punya M1, ini M2. Berarti gradien satu dikali gradien 2 itu adalah sama dengan berapa? Minus satu. Ingat kan? Oh, Ya saya nggak? lupa. Lupa ya? Udah Nah, SMP ya. iya SMP. Oh, ini penting banget nih. Jadi, kalau tanda dia tegak lurus, ya kan ini kan kalau aku pun kan nggak bisa ngecek ya apakah ini tegak lurus atau enggak. Nah, cara aku ngeceknya adalah apa namanya? M1 dikali M2-nya itu hasilnya adalah minus satu. Tebak. Kira-kira ini tegak lurus nggak kira-kira kalau dari sini? Min M1 dua, kali M2-nya sama dengan minus satu nggak? M1 kali M2, min 2 kali 2. Iya, minus. Tapi minus satu nggak? Eh M-nya nih. Nggak. Hasil hasil kan di sini misalkan M1-nya, berarti M1-nya berapa? Min 2 kan? Iya, min 2 sama 2. Ya, berarti Min 4. ya tidak tidak minus satu kan? Iya. Artinya ini aku cuma nebak-nebak aja. Maksudnya berarti ini bukan tegak lurus. Ini nggak Oh, tegak lurus oh, gitu. Kebayang nggak? oh, kebayang Kak. Kebayang. Berarti meskipun di sini aku gambar ya, aku kan sebenarnya bisa nipu kamu ya ini tegak lurus. Nah, cara membuktikannya adalah dengan gradiennya ini gitu. Jadi coba kita buktikan ya kalau nggak percaya. Berarti dua apa? Min 2x plus 3, 2x plus 3 sama 2x. Nah, tuh dia nggak tegak lurus kan? Dia kayak agak agak apa ya? Nggak pas lah Mengkilap. gitu, nggak tegak lurus. Nah, dia akan tegak lurus kalau misalkan M1-nya tetap min 2 ya. Berarti kan min 2 M2 sama dengan min satu. Berarti M2-nya harus berapa? Harus setengah ya nggak? Kalau mau tegak lurus. Kan setengah. Ya, berarti kita harus punya persamaannya itu adalah setengah X. Nah, ini baru tegak lurus. Gitu. Mungkin kita langsung ke latihan soal aja ya. Coba kita cari ya. Sini ada nggak ya? Tadi aku lihat ada sih. Ini apa yang tanya? Nah, ini bisa nggak ngerjainnya? Bisa nggak? Hmm. Eh, min 7. Kenapa bisa jawab min 7? Saya dia paralel. Hmm, Saya ingat sih waktu waktu belajar di YouTube, kalau paralel tuh kebalikannya. oke. Kayak Ya ngeflip. udah. Dan juga nih, oh ya, ini kan di bawah itu Ya. min. Heeh, heeh. Dan Terus? juga slope-nya juga harus slope-nya juga slope-nya ya, Ya, eh, sebelumnya. harus harus sama kan angkanya. Ya, ya. Itu sih. Oke, berarti coba aku jawab secara matematikanya lah ya. Ini Hmm. anggap di M1, ini M2. Nah, berarti coba kita jawab di sini. Ini udah nggak nge-lag lagi kan deh? Atau masih nge-lag? Udah Kak, udah mending. Udah nggak ya? Nah, karena dia paralel, berarti kita dapat M1 sama dengan M2. Dan dari sini turunin. Berarti kalau M1 sama dengan M2, berarti delta Y1 sama jangan delta Y1 lah. Ini mungkin MA sama MB lah ya, biar bisa kita bedain. Misalkan ini berarti delta YA per delta X untuk fungsi A gitu ya, per delta Y.
untuk fungsi B per delta X untuk fungsi B. Nah, di sini anggap aja ini kita yang ini X1 Y1-nya, ini X2 Y2-nya misalkan. Berarti kita punya 4 kurang 4 nol kurang per 7 kurang 0 per 7 kurang min. 0. Jadi 0 kurang Oh, 7. 0 kurang min 7. Ya, sama dengan. Nah, ini jangan sampai kita pakai X1 juga ya. Nah, itu nanti ketuker nanti. Jadi kita pakai yang angka yang lain aja. Misalkan di sini apa ya? X3, X4 lah gitu ya. Anggap aja gitu. X3, X4, X3, Y3, ini X4, Y4. Berarti kan yang intinya yang besar kurang yang kecil kan. Berarti X4-nya 0 kurang K per min 14 kurang 0. Nah, ini 4 per minus 7 sama dengan min K per min 14. Sampai sini aman? Aman, Kak. Aman. Berarti terus kita punya 4 per min 7 dikali sama min 14 sama dengan min K. Coret-coret hasilnya adalah 2. Ya. Berarti kita punya 8 sama dengan min K. Dan K itu adalah min 8. Tuh. Oh, salah berarti. Hmm. Iya, Nah, gitu aja sebenarnya. Yang perlu diingat tuh kalau paralel, sekali lagi kalau paralel dia eh, MA sama dengan atau M1 sama dengan M2. Kalau perpendicular itu kedua gradien kalau dikali produknya itu adalah min satu. satu. Nah, Oke. coba kita cari lagi ya. Ini ada yang mirip lagi soalnya. Hmm, nah, ini bisa nggak nyari? Coba, kira-kira langkah-langkahnya gimana? Yang ditanya apa? Kita kalau baca soal itu dari yang ditanya dulu. Yang ditanya adalah mana equation yang perpendicular sama ini. Sama 3x min 5 ini. Ya, berarti konsep pertama yang harus diingat apa? Min M1, M2 sama dengan min 1. Ya, M1, M2 sama dengan min 1. Oke, M1-nya berapa? 3. Yakin? Kan gini, persamaan umumnya apa? Eh, I sama dengan General Y sama dengan equation-nya MX plus B. Y sama dengan MX plus B. Min 3, Kak. Masih tetot. Nah, ini kan 3X min 5Y sama dengan 15. Nah, di sini kita buat berarti min 5Y sama dengan min 3X plus 5x 15. 15. Nah, ini kita harus ini di sini Y-nya koefisiennya berapa? Satu kan? Di Mm-mm. sini koefisien Y-nya berapa? Masih minus 5. Berarti semuanya dibagi Dibagi semua min sama 5. min 5. Berarti sini udah Y. Terus di sini jadi 3 per 5X. Di sini min 3. Setuju nggak? Iya, Nah, baru ini yang kita sebut sebagai gradien. jadi 3 per 5. Mm-mm. Nah, kita udah ketemu M1-nya sama dengan eh, ini M1 ya. Berarti kita setelah itu apa kira-kira? Ini langkah pertama. Cari Langkah yang kedua, 5. cari Cari apa? min 5, iya, hasilnya min 5 per 3. Iya. Eh, Ya, ya iya. benar, benar. Jadi kan 3 per 5 M2 sama dengan min 1. Sebenarnya kalau mau ngitung cepetnya itu pasti M2-nya itu dibalik terus diminusin. Udah gitu aja. Ini dibalik Iya. terus diminusin. Ini udah gitu sih cara cepetnya. Tanpa perlu orek-orek lagi.
Oke, berarti di sini yang mana nih? Nah, berarti ini kita harus putar satu-satu ini ya. Nah, ini kita putar dulu terus bagi 15. Kira-kira yang mana? Kira-kira aja. Cukup perhati atau enggak mungkin kalau ini cara kalau aku A, sih A sebenarnya kurang atau suka B. ya. Kayak Iya. nah itu cara cepetnya itu ada di sini nih. Nah, ini cara cepetnya. Min A per B. Kalau bentuknya persamaannya kayak gini. Hmm. Min A per B. Yang mana di sini hasilnya min A per B. Tapi min A per B itu baru berlaku kalau dia equation kayak gini. Ya, Sama dengan nol. nggak harus sama dengan nol. Nggak harus sama. Yang penting dia bentuknya kayak gini. Kayak nggak nggak general equation yang ini. Di sini nggak jelas kan yang mana A-nya yang mana B-nya kan. Mm-mm. Sebenarnya bisa sih. Kan kok B itu adalah koefisien si Y ya. Sedangkan si A itu adalah koefisien si X gitu. Kan B-nya sama dengan satu kan. Kalau kita mau pakai rumus ini tetap bisa aja gitu. Tapi biar makin ingat, kalau aku lebih suka diubah ke ini, tapi kadang kan repot ya kalau ngubah satu-satu. Ya udah pakai rumus min A per B. Tapi perlu diingat min A per B ini untuk persamaan AX tambah BY sama dengan C. Mm. Bebas C-nya mau 0, mau berapa. Nah, berarti sini yang mana hasilnya D. adalah min 5 per 3 Yang D. yang di itu. Oke, sip. Ada pertanyaan? Dari Kak. Clear. Oke. Hmm, kita lanjut lagi. Terus, no solution. Oh ya. Nah, ini mungkin sekedar insight lagi. Ada namanya, nah aku tanya nih, kalau misalkan, nah garis pertama tuh gini, Eh, garis pertama gini, garis kedua nggak kelihatan ya, Delay Kak. garis kedua gini. Nah, numpuk nih, berapa solusinya? Banyak. Ya, infinite solution, gitu ya. Saya kan memotong Memotong di semua titik gitu kan, ya ya. Nah, kalau misalkan yang satu gini, yang satu gini. Nah, ini berapa solution? Nah, gimana Kak? gini, nih, kelihatan nggak? Ini merahnya cuma setengahnya aja. Ini berapa solution? Tetap banyak sih. Ya, teman. Iya, tetap infinite Eh, solution. Banyak notong. Nah, oke. Nah, ini dibilang paralel, berarti nanti gradiennya sama. Aman lah ya? Ini mau dibahas atau enggak? Ini kan dia paralel, berarti gradiennya sama. Berarti kalau aku coret-coret di sini, berarti nanti tinggal ini adalah 2 min 2 kan rumusnya apa? Min A per B ya. Mm-mm. Berarti sini min 2 per min C ya. Sama dengan, ini kan gradiennya sama ya. Karena paralel M1 sama dengan M2. Jadi di sini 5 per min 9. Ini minus juga. Karena ada minus-minus dua, coret-coret. Berarti kita tinggal tukar. Berarti 2 kali min 9 sama dengan min C. Sini kita bawa per 5. Jadi kita punya min 18 per 5 sama dengan min C. Jadi C-nya adalah 18 per 5. Ya, cukup cukup setipe lah ya. Mm-mm. Aman. Oke. Yang mana kira-kira mau dibahas? Ini juga sama, mirip banget tipenya.
Ada mau request materi lagi? Itu aja sih yang paralel sama itu yang susah. Hmm. Paling biasanya nggak dikasih tahu persamaannya yang jadi masalah. Itu yang repot kalau nggak dikasih tahu persamaannya. Cuma dikasih tahu cuma titik-titiknya aja gitu. Oke. Eh, Ini mau dibahas atau enggak? boleh deh Kak dijelasin. Oke. Di sini udah dikasih tahu nih. Berarti ini udah eh, ini udah balik lagi ke materi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Nah, ini kita punya gx-nya tuh sama dengan ini. 2x kuadrat plus c. Dia punya titik ini. Berarti Oh, min dimasukin 3. doang Kak ya? Iya, ini adalah Oh, nilai oke. x. Ya udah gitu aja sih. Nilai x dan ini adalah nilai y-nya. Ya udah masukin aja berarti ini 19 sama dengan 2 Oke. min 3 kuadrat tambah c. Udah berapa nih? Tambah 9, 18. Berarti c-nya sama dengan 1. satu. Oke. Oke Kak. Hmm. Nah, ini disuruh yang mana yang hasilnya sama ya. Ada mau request materi? Tunggu. Hmm. Mungkin ini ini bisa menarik juga buat dibahas ya. Mau bahas nggak ini? Boleh, baru tadi mau bahas itu. Oke, ini lumayan menarik sih kalau dibahas. Terutama yang kalau yang A sama yang B-nya kan bisa lah ya dapat sendiri ya. Tapi kalau yang C sama yang D-nya ngerti nggak? Gimana Kak? Yang C sama yang D-nya bisa nggak dapetin bentuknya ini? Tahu nggak kenapa bisa bentuknya kayak gini? Kalau ini namanya bentuk faktorial. Kalau ini namanya Oh, kuadrat sempurna. Nah, bentuk faktorial dia kita anggap sama dengan nah, contohnya kayak gini lah. Ini kan Y ya. Kita tetap di sini Y. Di sini nggak sama dengan nol. Kalau di sini sama dengan nol, salah ya. Kalau sini Y tetap kita biarin Y di sini. Nah, di sini hasilnya ya mana nih? hmm. S kuadrat min 4. Hmm. A, Ya, yang A Kak. yang A ya. Eh, yakin, S. yakin. Kan berapa tambah berapa yang hasilnya min satu kan? Hmm. Kan ini min 5 sama 4 kan? Iya, berarti jawabannya B. Oke. 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 Iya kan? Iya Kak. Iya nggak? Oke ya, Hmm. aman ya. Nah, yang jadi masalah satu adalah yang C sama D-nya nih. Gimana cara dapetinnya? Oke, let me show. Let me show ya. Eh ini kan bentuknya X kuadrat min X min 20. Aku melihat kalau di SAT itu banyak banget yang keluar fungsi
kuadran sempurna kayak gini, nggak tahu kenapa. Tapi di Indonesia jarang banget orang pakai bentuk ini. Karena repot-repot aja gitu. Nah, saya itu adalah langkah pertama, lihat koefisiensi X-nya. Lihat koefisiensi X, terus bagi dua. Nah, koefisien X-nya apa? Min satu kan? Hmm. Iya kan? Terus kita bagi dua. Berarti berapa? Min setengah. Setengah. Betul nggak? Nah, karena dia bentuknya kuadrat sempurna, nanti dia akan menghasilkan. Kenapa disebut kuadrat sempurna? Karena di sini dia akan dikuadratkan. Ya. Nah, berarti kita akan punya bentuk langsung Y itu sama dengan. Nah, kita lihat di sini. Bentar. Min X plus. Hmm, Jadinya satu kayak ya, misalnya. benar ya. Ya, berarti kan di sini min setengah ya. Min Hmm. setengah kuadrat. Nah, sampai sini aman dulu ya. Aman. Jadi yang di sini tinggal dimasukin di sini. Tapi hasil ini kalau kita hitung manual ya, kalau kita cek, ini hasilnya berapa? X kuadrat plus Yes. min setengah X, min setengah X sama plus setengah kali setengah. Betul tidak? Bisa nggak kebayang dapat bentuk ini? Berarti X kuadrat min sat min berapa nih? Min X plus satu per 4. Iya nggak? Kebayang nggak? Bayang nggak? Ini kan X min setengah dikali X min setengah. Ya kan? Ini ke sini X kuadrat. Ini ke sini min setengah X kan? Terus yang ini ke sini, ini. Dan ini ke sini, yang ini. Aman? Aman. Nah, hasil ini tidak sama dengan yang kita mau. Yang kita mau apa? Minus 20. Tapi di sini hasilnya adalah plus 4. Nggak sesuai kan? Berarti kita perlu dia tambah sesuatu. Ini kan kurang ya, kurang dari 20 ya. Berarti kita perlu tambahkan. Nah, tambahkan berapa biar 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 dia mendekati 20. Nah, ya. Ini kan hasilnya adalah tidak sama dengan 20. Nah, berarti kita perlu tambah berapa? Biar hasilnya 20. Berarti kan tinggal 20 min satu per 4 berapa nih? 20 min 1/4 min 5. Hmm? 20 min satu per 4? Ini kan 20-nya jadi 80 per 4 5 kan? per 1 menjadi 4. Em, jadi 4 Kak. Oh, ya, ya. Kan disamain penyebut dulu kan? Oh iya, Berarti saya kira tadi. Ya, dikali ya sorry. kiranya ya. Itu. Ya jadi ini 79 ya. Ya, hasilnya 79 kan? Ya enggak? Ya. 79 per 4. Nah, berarti di sini harusnya ini nanti harus ditambah sama 79 per 4 lagi. Biar hasilnya nanti 20. Kebayang? Hmm, Lumayan. Oke. Ada yang mau request soal nggak? Coba halaman 630 Kak. Yang soal nomor 11. Apa? Halaman Halaman 630. 630. 630. Hmm. Oke. Coba kita selesaikan.
ini linear equation mungkin ini. Aku mau nanya dong, kalau misalkan sekarang anak-anak SMA gimana? Di sekolah pakai iPad-iPadan semua gitu atau gimana? Atau masih Di adanya pakai buku tulis? kalau di Forsma itu kelas IPA-nya banyak yang pakai iPad, Kak. Oh, Eh, IPS tuh dikit, zaman sudah berubah. satu doang. Tapi kalau kelas IPS tuh eh tergantung sih, Kak. Paling paling dikit satu aja sih per kelas. Tapi Hmm, lebih banyak pakai laptop sih, Kak. iya iya iya. Kelas IPA. Soalnya menurut kalau IPA ya, soalnya sebenarnya kan kalau mungkin kalau aku juga jadi anak IPS mungkin lebih suka pakai laptop karena kan apa ya, teoritis dan lebih gampang nyatet tulisan tuh lewat laptop kan. Iya. Kalau iPad biasanya anak-anak IPA tuh kayak nulis integral pakai 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 Word gimana? Itu Oke, anak anak IPS lebih banyak pakai laptop sih. ya pakai laptop ya. Hmm. Sip. Oke. Nah, sini kita Y plus X sama dengan K Y min X. Nah, ini linear kan? Ingat aja general equation-nya. Y sama dengan mx. Nah, ini kita kali masuk dulu ke dalam kurungnya. Berarti ini jadi KY min KX. Y-nya kita kumpulin sama dengan yang Y. Berarti Y min KY sama dengan min KX min X. Tapi sini aman. Aman, Kak. Y-nya keluarin. Satu min K. X-nya keluarin. X. Apa? Dalam kurung. Min, min satu sama min K. Min satu sama min K. Oke. Nah, ini bisa di... Ya. Ya, nah. Oke. Nah, kita terus pindahin Y sama dengan X min satu min K. Ini nggak bisa dicoret ya. Ini nggak bisa dicoret ya. Meskipun angkanya sama, tapi lihat bentuknya. Ini min satu ini satu nggak bisa dicoret ya. Hati-hati. Kalau dicoret udah salah berarti. Satu K. Nah, ini akan menjadi koefisiensi X kan? Iya nggak? Hmm. Iya. Ini adalah koefisiensi X. Berarti sama dengan apa? Ini tuh sama dengan M-nya. Bener nggak? Iya. Min satu. Ya kan ini sama dengan M-nya kan. Nah, kita cari di sini M-nya berapa sekarang? Oke, di sini kita ambil titiknya. Berapa ya? Di sini nggak ada yang pas ya titiknya ya. Ini mungkin pas nih. Min tiga, Di Kak. sini kan nggak jelas berapa ya. Kita nggak usah ambil risiko, kita ambil yang pasti aja. Sini kemungkinan 2 sama min 6. Terus ini, oh ini ke flip nih. 2 sama, min 2 sama 6. Sama min. Ya kan? Nah, ini kita anggap X1, Y1 misalkan. Ini X2, Y2. Berarti kita bisa dapetin gradiennya. Ini ke atas lagi. Nah, nanti kita cari gradiennya di sini. Cari gradien. M itu adalah Y2 min Y1 per X2. Satu pelan-pelan aja di sini. Hati-hati masukin angkanya. Di sini Y2-nya adalah min 6. Jujur aku waktu SMA di sini sering salah tulis ya. Sama, Kak, Min saya juga. 6, Y1-nya. Iya kan? Hati-hati banget dah ini. Gampang tapi salah tulis nih. Kurang min 2. Nah, cek dulu udah bener nggak? Min 6, 6, 2 sama min 2. Oke, kalau udah aman kerjain lagi. Min 12 per Pak. 4. Dengan min 3. Oke. Oke, kita udah ketemu. Ini yang pertama. Dan sekarang kita tinggal, eh, maka ya, karena M-nya itu sama
M itu kan sama dengan 3, dan 3 ini akan sama dengan yang di atas, yaitu um, 1 min K per 1 min K. Wah, nah, berapa nih jawabannya? Hmm, kita bawa ke atas, berarti 3 dikali 1 min K sama dengan min 1 min. Atau tebak aja bisa nggak? Mau tebak aja? Janganlah. Jangan main tebak-tebakan lah di sini. Di 3K sama dengan min 1 min K. Kumpulin yang sama-sama K. Berarti sini kita punya min 2K sama dengan min 4. Berarti K adalah 2. Kenapa nggak ada? Oh, oh, Ntar, aku ada salah tulis nggak? Nggak ada salah tulis kan? Ntar, persamaannya ini benar nggak sih? Y, SKY ini bawa ke kiri. Oke, masih benar, masih benar. Min 1 min K. Sini 1 min K juga. Min 1 min K. Y min. Oke, benar kok. benar Kak. Benar kan? Ini Hmm. min 2,6. Ini 2, min 6. Benar kan? Coba, ini gradiennya benar nggak? Gradiennya min 3. 6 min 6 kurang 6 benar. Min 6 kurang 6 Eh, sama. ini oh ya min 2. Ya betul Kak. Iya kan? Iya, Min 12 per 4. Min 3. Min 3. Tuh kan? Salah tulis. Ini min. oh, oh iya asik. Oke. Aduh, kenapa ya? Aku juga nggak tahu kenapa kalau udah malam-malam ya aku ngajar tuh pasti kayak gampang banget salah tulis. Gampang banget nggak tahu kenapa. Oke, next Pak Maaf ya. lagi Kak. Hari ini tuh aku tuh full kuliah tahu sampai sampai sore, sampai dari jam 7 sampai jam 5. Jadi kayak wah, Oh, Kakak masih kuliah, bukannya udah ini wisuda? belum. Oh, Belum. Aku masih semester 5. oh, oh yang wisuda. Emang kamu kira aku udah emang kamu Oh, kira siapa? soalnya oh, soalnya foto profil Kakak pegang gitu. Apa sih? Oh, ya kemarin memang lagi ada wisuda sih di ITB. Aku kayak kan biasalah kegiatan himpunan gitu. Oh, oh iya iya. Kita nggak jauh beda kok, teman. Nah, ini min 3 plus 3, kayak min 1 min K ya. Jadi min 3 plus 3K. Terus ini berarti, eh, ini kan 4K ya. 4K sama dengan, nah ini bertemu nih. Berapa nih? 2K sama dengan 1/2. 1/2. Terus dimasukin kayak sama Kalau, yang sebelumnya. ya, ya, Oh, nanti tinggal oh dimasukin, ya cuma berarti satu. persamaannya jadinya gimana? Min satu. Ke tengah, X. Ya enggak? Hmm. 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 Wah, panjang juga ya. Eh, sorry, sorry. Enggak, ini kan nilai K-nya aja ya. Yang Nanti nih, kita misalnya. masukin lagi ke sini. Ya udah, pasti karena di sini M-nya sama dengan 3, berarti kan sama dengan 3 min 3X kan. Sebenarnya bisa gini sih, bisa gini. Ini trik yang aku kasih tahu ya. Ini kan min 3 ke 6 ya. Nah gini, ini kan bentuk umumnya apa? Y sama dengan MX. Ini trik yang agak gelap ya. Di sini B-nya kita bisa tebak nggak berapa? B-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena dia dia nggak berpindah. Kalau misalkan aku tulis B-nya di sini berapa ya?
min 2 berarti kan geser ke kanan ya, dua Hmm. kali. Berarti di sini. Sorry, sorry. Kok geser ke turun ya. Kalau di luar, turun. Berarti turun dia dua kali. Ya enggak? Gini. Masih ingat nggak ini transformasi? Masih, masih. Masih ingat nih, aku tunjukin. Misalkan aku punya Y sama dengan X gitu ya. Atau min X deh, biar, biar. Nah, ini kan. Kalau di sini aku tambah dua, dia naik. Ya kan? Kalau aku kurang dua, dia turun. Ya kan? Di sini. Nah, ya. Nah, dia perlu diingat aja. Pokoknya kalau misalkan dia mau motong titik nol, memotong di titik 0,0, pasti dia nilai B-nya nol. Contoh, aku buat di sini misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, dia melewati titik 0,0, pasti sisanya itu nol semua. Si konstantanya yang paling terakhir itu pasti nol. Mau aku tambah X pun, nah, pasti dia melewati titik 0,0 di sini. Ketiga, pasti kan di sini sebenarnya ada konstanta ya, ada C kan di sini. Kalau aku naik, nah naikin dua berarti dia, nah dia naik nih, nggak melewati 0,0. Pokoknya kalau misalkan dia melewati titik 0,0, pasti nilai konstanta terakhirnya itu pasti nol, atau nggak ada. Contoh ini, contoh misalkan aku punya Y sama dengan X kuadrat aja, atau contoh lainnya adalah Y sama dengan 2X, 3X-nya gitu. Sampai sini jelas Jelas, atau Kak. enggak? Jelas ya? Oke. Melewati titik 0,0 pasti nilai konstanta atau nilai em, yang nggak ada variabelnya itu kin nol. Oke. Berarti kita di sini punya fungsinya jadi Y sama dengan MX aja. Setuju nggak? Mm-mm. Nah, di sini X-nya Mau- berapa? Di sini X-nya min 2. Hasilnya 6. Ini kali berapa? Kali min 3 kan? Iya, Ya udah, berarti ini sama kali. dengan M-nya. Oh iya, Iya oh nggak? iya, oh baru ingat Kak, ingat waktu ini pernah dapat soal kayak gini. Nah, ya udah selesai. Nggak perlu ribet-ribet pakai pakai ini gitu. Gitu aja sebenarnya kalau udah paham konsepnya. Gitu. Oh, oke oke. Tapi ini hanya berlaku untuk dia kalau melewati titik 0,0 ya. Pokoknya Mm. konsepnya, kalau dia melewati titik, ini kan dia melewati titik 0,0, berarti ini bakal hilang kalau dia melewati titik 0,0 gitu. Berarti kan sisa Y sama dengan MX. Nah, X-nya itu min 2, Y-nya itu 6. Berarti M-nya berapa? Di only one cuma min 3 Mm-mm. gitu. Ini nggak mungkin salah, nggak mungkin salah tulis kayak kita tadi. Ini kita min 3 malah aku tulis 3 di sini. Aduh, ya udah. Maafin ya kalau bisa. Iya Kak. Oke, oke. Mm-mm. Semangat aku nih kalau soal-soal kayak gini tuh semangat. Jujur aja ya, kan aku biasanya ngajar OSN ya. OSN soal itu agak beda gitu loh dari soal-soal UTBK, SAT gitu. Jadi kadang kayak aku lupa dan sebagainya. Yang mana lagi? Ini coba ya, kalau aku sangkutin materinya, berarti kan ini sama ya kayak sebelumnya ya. Mm. Hmm, aku lihat dari berdasarkan tipe soalnya aja ya. Ini kemarin kita udah bahas, ini mau dibahas tentang mencari si apa Dari namanya? vertex. Iya, jadi vertexnya. Kak, udah ngerti. Oke, aman ya. Ini pokoknya langkah-langkahnya nanti vertexnya itu kan min B per 2A ya. Nanti ini dimasukin dulu, dibentukin X kuadrat plus BX plus C. Nanti ya udah cari aja B.
B-nya itu apa? C min, masih ingat rumus vertex? Kalau untuk A-nya apa? Kan min B per 2A. Ya, min B per 2A. Kalau ini C min Oh, C min C min C min B 2B per 4. B kuadrat per 4A. Oh ya, udah per 4A. Ya, Ya. ya gitu ya. Oh, Nah, ini yang perlu. Oke. Oke, ini dimasukin sini ya. Nanti dapat X kuadrat plus X plus berapa? Nanti tinggal masukin ke sini. Kalau yang nomor 27, ini sama juga. Mau dibahas? boleh deh Kak. Coba. Soalnya waktu ini tes kayak mirip-mirip kayak gini deh. Oh, mirip-mirip kayak gini ya. Ya, Oke. ya apa lewatin 1,3 terus garis X 1,0 terus habis itu Y-nya Mhm. 0, B-nya berapa gitu. Mirip-mirip ya sih mirip-mirip. Oke, oke. BTW kamu masih ikut-ikut lomba debat gitu? Atau enggak? Aduh, pensiun dulu Kak. Fokus nyari kuliah dulu. Pensiun dulu. Aku tuh sama Kak Guntur itu ya, beda 2 tahun aku sama Kak Guntur. Oh, Pokoknya waktu aku masuk SMA, itu jadi coach debat aku lah waktu aku di Trisma. Tapi dia udah kelas 12. Gitu. Dia wisuda udah kapan ya? Udah lama deh dia wisuda kalau nggak salah. tahun Hah? lalu. Eh, Iya, oh iya tahun lalu ya? Iya benar deh, tahun lalu. tanya tahun lalu. Iya, iya tahun lalu. Benar. Oke, di sini bilang apa lagi? Linear function A itu oke, kalimat pertama nggak penting ya. Terus gradien dari linear fungsi B itu adalah 3. Maksudnya min 3 times slope. Min 3 Oh, times itu apa? tiga Negatif kali 3 kalinya tiga gitu. kali Negatif 3 kalinya atau gimana? Aku fungsi kurang ngerti deh kalimatnya ini. kali slope slope eh, fungsi B itu 3 kali slope-nya A. Terus ini minusnya enggak? Oh, minus 3 kali ya. Minus 3 kali gitu ya. Fungsi Oke. Berarti gini ya. ya. MA. Oke. Yang ditanya itu adalah value. Oke. Kan kita selalu mulai dari yang ditanya. Yang ditanya itu adalah B5. Artinya apa? Kita harus tahu apa? Equation persamaan. Equationnya dari BX kan. Ini kita harus tahu dulu. Terus setelah cara, nah ini kan kita harus tahu. Terus cara kita ngedapetin ini gimana? Ya kah? Nyari slope-nya dulu, nyari Ya, mx. ya. Jadi nyari MX plus B-nya ya, gitu ya. Ya udah, berarti kita cari dulu. Hmm, MX-nya kita cari dulu ya. Berarti, nah MX-nya itu, berarti ini anggap aja ini M1 lah ya, karena kan di sini udah fungsinya BX ya. Ini anggap aja atau M2 lah ya, M2, M1. Nah, ini berarti kita punya di sini ini M2-nya. Oke. M2-nya itu untuk si B ya. Ini untuk si B, ini untuk si A, biar kita nggak bingung. Oke, berarti kita cari dulu si M1-nya atau fungsi dari fungsi si A. Nah, gimana cara kita ini?
Ini kan nggak ada titik, nggak ada satu, dua, tiganya kan? Gimana caranya? Carilah titik yang berpotongan ataupun yang tepat di garis-garisnya. Contoh, Itu yang ini, ya kan? dua Yang mana tiga. lagi? Ini harus dua titik kan minimal kan? Ini Hmm. juga bisa. Biar enak, mending ya semua enak sih. Yang mana? Mau pilih yang mana? Anggap aja inilah ya. Berarti ini kan 0,1. Ini berapa? 1, 2, 3. Min 3,0. Aku selalu tulis ini X1Y1 sederhana tapi akan sangat membantu. X2Y2. Dibandingkan kita langsung tapi salah tulis. Berarti kita punya Hmm. Y2-nya adalah 1 kurang 0, benar kan? X2-nya 0 kurang min 3. 0,0 Satu min min per tiga. 3. Aman? Aman. Aman. Berarti kita dapat, maka karena M2 itu adalah min 3 kalinya M1, aneh sih kayak negatif 3 kalinya. Cuman ya udahlah. Ehm, sepertiga berarti sama dengan Satu min tiga min kali satu per tiga. satu. Min satu. Min satu ya. Oke. Itu ya. Berarti masukin 0 sama min tiganya, nyari B-nya. Nah, oke. Kita udah dapat kan sekarang. eh oke. Kita dapat sekarang ini langkah pertama. Nah, langkah kedua kita B-nya. cari si BX-nya kan. Hmm. Nah, bentuk umumnya apa? Y sama dengan MX MX plus plus B. B. Berarti kita udah dapat di sini Y sama dengan Satu, min min satu. X, ya kan? Tambah B. Oke, sekarang kita cari B-nya dulu kan. Oke, dan B-nya. Masukin. Gimana cara mencari B-nya kira-kira dari sini? Masukin sama 0,3-nya. X-nya, X jadi 0, Tuh, 0, 0, Y-nya jadi 3. ya, Berarti B-nya sama dengan 3. ya, sub 0, kita punya 3 min, ya. Oke, kita dapat B-nya itu sama dengan 3. Oke, kita dapat di sini M2-nya sama dengan 1. Ini ada beberapa informasi penting. Informasi penting. Maka Y sama dengan min Y X. itu sama dengan X plus 3. Oke. Eh, sekarang tinggal kita cari langkah terakhir adalah B5-nya. B5 ya. Hmm. 5. Kita B5. Ini sama dengan BX juga ya. Berarti B5 itu sama dengan min 5 sama 3. Atau sama dengan min 2. Oke. Hmm, oke. Ada question? Clear, Kak. Clear ya? Kalau ini nggak bisa ya pakai trik yang tadi ya, yang ini. Karena di Hmm. sini dia nggak melewati titik 0,0. Ya. Sebenarnya bisa aja sih, sebenarnya kalau mau ya. Di sini titiknya berapa? Titiknya adalah 3,2, benar nggak? Iya. Iya kan? 3, susah sih. Mending sana aku nggak usah lah pakai triknya itu. Karena di sini dia melewati apa? eh, nggak melewati 0,0 jadi agak riskan. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak usah dipakai trik. Ini sekali lagi ini triknya hanya untuk kalau dia melewati 0,0, langsung aja kita salah satu titik eh, berkali berapa yang hasilnya si 6 di sini. Oke,
Ini mau dibahas soal cerita Mau bahas sendiri Kak. apa? Mau bahas gimana? Ah, berarti Mau aman bahas, maksudnya. mau bahas sendiri aja habis ini. Oke, aman ya, Aman. aman. Oke, ini udah materi lain lagi. Memang sih itu aja sih sebenarnya untuk yang paralel itu aja. Paralel sama perpendicular. Ya itu aja. Ada mau request materi lagi, geometri lagi atau gimana? Enggak Kak, udah segitu aja. Oh segitu aja, udah aman. Nanti eh, udah malam saya Kak, lagi di rumah temen. Oh gitu. Nanti Oke, oke, pagi. oke, oke, oke. Berarti udah aman? Ada yang tanya lagi? Fix? Fix Kak, fix. Oke, sip ya. Oke, kalau gitu ya udah kita cukupkan aja. Oke Ya Kak. udah. Oke, sip. Thank you ya. Nanti eh, kabar-kabarin aja lagi kalau misalkan apa, ada pertanyaan. Oke Kak, thank you Kak. Oke, sip. Thank you ya. Yuk. Yuk.